Halo anak-anak, hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan September. Bulan ini kita merayakan bulan anak. Tema kita pagi ini tentang perasaan sedih. Anak-anak, setiap orang pasti pernah merasakan sedih. Apakah kalian juga pernah merasa sedih? Pasti pernah ya. Sebagian kita mungkin sedih karena tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Terkadang kita juga sedih saat kita sedang sakit, atau kita sedih ketika ada mainan atau barang kita yang hilang atau rusak. Kita juga sedih saat habis dimarahin mama atau papa. Atau mungkin kalian pernah bertengkar dengan saudara, dengan kakak atau adik kalian di rumah. Bahkan kita sampai menangis karena sedih. Di dalam Alkitab ada seorang pemuda bernama Yusuf yang juga sedang sangat sedih karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak suka kepadanya karena Yusuf adalah anak kesayangan dari ayah mereka, yaitu Bapak Yakub. Di saat hari ulang tahunnya, ayahnya memberi Yusuf jubah berwarna-warni yang sangat indah. Semua saudara-saudara Yusuf menjadi iri dan marah kepadanya. Mereka mau menyingkirkan Yusuf jauh-jauh. Mereka pun menjual Yusuf. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Tuhan menolong Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf bisa tetap selamat dan bahkan bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Nah, anak-anak, kita mau mendengar dan melihat cerita tentang Yusuf yang ada di Alkitab. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyak
mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab, usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Anakku sudah mati, ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Nah, anak-anak, seperti Tuhan selalu menyertai Yusuf, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Di saat kita sedih, Tuhan tahu dan melihat kita. Saat kita sedang susah, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan menghibur kita. Kita juga bisa datang kepada orang tua kita, menceritakan kesedihan kita kepada papa dan mama. Bila kita melihat orang lain sedang sedih, kita juga bisa menghibur mereka dan berdoa untuk mereka. Anak-anak, sekarang kita mau melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan tahu saat kami sedang sedih, susah, atau sedang sakit. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami.
Tuhan selalu mau menolong dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, aktivitas kita untuk minggu ini adalah puzzle. Nah, sekarang kita akan mau membuat puzzle kita ya. Perjumpaan kita pada pagi ini sampai di sini anak-anak. Kita akan bertemu minggu depan. Salam. Bye-bye semua. Sampai jumpa.